Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Sudah sampai sekarang masalah yang baru, yaitu al-isyhadu fil bai', persaksian dalam jual beli. Apa hukumnya persaksian, mendatangkan saksi ketika dalam jual beli? Ya. Al-isyhadu 'alal bai'i mustahabbun wa laysa biwajibin. Persaksian ketika jual beli hukumnya adalah mustahab, sunnah, laysa biwajib, bukan termasuk perkara yang wajib. Liqaulihi ta'ala wa asyhadu idza tabayatum. Itu berdasarkan firman Allah, wa asyhadu idza tabayatum. Datangkanlah saksi ketika kalian sedang berjual beli. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendatangkan saksi ketika jual beli. Selanjutnya fa amarallahu taala bil isyadi 'indal bai'. Ya. Sudah tadi dalam ayat tersebut Allah perintahkan kita untuk mendatangkan saksi ketika jual beli. Ghairu anna hadzal amr lil istihbab. Akan tetapi perintah pada ayat tersebut tidak menunjukkan perintah wajib, akan tetapi perintah tersebut menunjukkan istihbab, yaitu sunnah saja atau hukumnya boleh. Dalilnya apa? Dalilnya ayat setelahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Yang artinya ketika salah seorang di antara kalian sudah merasa aman, sudah merasa percaya dengan sebagian yang lain, maka tunaikanlah amanah yang diberikan kepada kalian. Fadalla ala anna al-amra innama huwa amru irsyadin. Maka di sini pada ayat yang pertama wa asyhadu idza tabayatum menunjukkan bahwasanya perintah di situ adalah untuk perintah petunjuk saja, litausiqi wal maslahah, untuk menguat, sebagai penguat, dan jika ada maslahat. Maksudnya ketika jual beli misalnya dalam jumlah yang besar sampai miliaran atau ratusan juta, dan butuh penguat atau biar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan ketika selesai bertransaksi, maka hukumnya boleh mendatangkan saksi ketika jual beli tersebut. Adapun ketika jual beli biasa, hanya jual beli misalnya beli mie ayam, beli ayam goreng atau yang lain, tidak perlu mendatangkan saksi atau bukti. Kemudian dalil yang lain, wa kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yatabaya'una fi asrihi sallallahu alaihi wasallam fil aswaq. Dahulu para sahabat juga mereka saling berjual beli pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di pasar. Wa lam yunqal anhu annahu amarahum bil isyad. Dan tidak pernah diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memerintahkan para sahabat untuk mendatangkan saksi ketika jual beli. Wala nukila anhum fi'luhu, dan juga tidak pernah dinukil dari para sahabat perbuatan Nabi berupa mendatangkan saksi tadi. Wa li'anna asy-syira'a wal bai' minal umur allati taksuru bainan nasi fil aswaqi fi hayatihim al-yaumiyah. Dan dikarenakan jual beli termasuk perkara yang banyak tersebar di antara manusia, baik itu di pasar dan juga pada kehidupan mereka sehari-hari. Falau asyhadu ala kulli syai'in, kalau seandainya manusia diperintahkan untuk mendatangkan saksi, mendatangkan persaksian ketika melakukan segala sesuatu, baik itu jual beli ataupun yang lainnya, la adda ilal haraji wal masyaqqah, maka hal tersebut akan mengantarkan kepada haraj, kesulitan, wal masyaqqah, dan ya kesulitan sama. Haraj, masyaqqah,
sama-sama kesulitan, kesukaran. Nah, jadi hukumnya al-isyad fil bai' bukan wajib tapi hanya disunahkan saja. Itu ketika misalnya dalam transaksi yang jumlahnya besar, jual beli tanah atau jual beli rumah, misalnya harus ada saksi atau minimal apa? Bukti bahwasanya sudah terjadi jual beli antara pihak satu dengan pihak kedua. Nah, kemudian kita lanjutkan masalah yang berikutnya, itu al-khiyaru fil bai', hak pilih dalam jual beli. Nah, dalam jual beli sudah kita bahas bahwasanya al-bai', akad jual beli, termasuk akad yang lazim. Sudah kita bahas pada pembahasan tentang kaidah, yaitu kaidah yang ketiga tentang macam-macam akad. Di antaranya adalah akad yang ditinjau dari sifatnya, ada lazim, ada jaiz min tarfin. Coba antum murojaah lagi, dibuka tentang macam-macam akad. Dan baik, akad jual beli termasuk akad yang lazim, yaitu ketika sudah terjadi akad jual beli maka tidak bisa dibatalkan kecuali dengan ridho keduanya. Ya. Akan tetapi akad baik atau akad jual beli sifatnya akan menjadi jaiz, yaitu bisa dibatalkan ketika masih pada masa khiyar. Nah, jadi akad jual beli sifatnya jaiz, bisa dibatalkan ketika masih dalam masa khiyar. Nanti ada khiyar majelis dan sebagainya. Namun ketika selesai masa khiyar, maka sifat dari akad jual beli tersebut menjadi lazim, yaitu tidak bisa dibatalkan. Nah, jadi ketika masih dalam masa khiyar, akad tersebut jaiz, bisa dibatalkan ataupun dilanjutkan. Adapun ketika sudah selesai masa khiyar, maka akad tersebut tidak bisa dibatalkan atau menjadi lazim. Nah, kita masuk ke khiyar sekarang. Al-khiyaru huwa ayyakuna likullin minal ba'i wal mushtari al-haqqu fi imda'i aqdil bai' wa fashihi. Hak khiyar, hak pilih adalah suatu hak yang menjadi yaitu suatu hak bagi penjual maupun pembeli untuk imdha'i aqdil bai', yaitu meneruskan akad bai', akad jual beli, atau fashihi, yaitu membatalkan, menghapus akad tersebut. Jadi khiyar adalah hak, suatu hak bagi penjual maupun pembeli untuk meneruskan akadnya atau membatalkan akadnya. An-din al-islami dinus samahah wal yusr. Dan bahwasanya agama Islam itu agama yang toleransi dan agama yang mudah. Yura'il masalih wal dhurufa li jami'i afrodihi, yang menjaga, memelihara maslahatan dan keperluan bagi seluruh individunya, yaitu seluruh pemeluk agama Islam, yaitu orang-orang muslim. Min dzalika, dan diantaranya annal muslim idza ishtara sil'atan aw ba'aha li sababin ma, bahwasanya ketika seorang muslim, ini bentuk mudahnya agama Islam, yaitu diantaranya ketika seorang muslim membeli sil'atan, suatu barang, au ba'aha, atau menjual suatu barang lisababin ma, karena suatu sebab tertentu, misalnya karena butuh uang atau karena barangnya sudah jelek, atau pengen beli sesuatu, pengen beli mobil, pengen beli motor, pengen beli yang lain. Kemudian ketika sudah membeli barang tersebut atau ketika sudah menjual barang tersebut, summa nadima ala dalik, dia menyesal telah menjual barangnya atau telah membeli barang tersebut. Faqad abaha lahu syar'u al-khiyar, maka
Syariat agama Islam ini telah membolehkan bagi dia untuk memilih hak khiyar hatta yufakir fi amrihi, sampai dia benar-benar memikirkan perkaranya tersebut, apakah dia melanjutkan, maksudnya apakah dia benar-benar ingin melakukan atau benar-benar ingin membeli barang tersebut atau menjual barang tersebut. Wa yanduru fi maslahatihi, dan dia melihat dalam maslahatnya. Misalnya dia beli mobil, apakah ada maslahatnya? Ketika dia beli mobil, dia pikirkan dulu. Ketika belum ada maslahatnya, misalnya dia masih punya anak, baru punya anak satu, ya pakai motor insya Allah masih cukup, tidak perlu pakai mobil. Maka mobil mungkin nanti ketika memang sangat dibutuhkan. Fayaqaddimu 'alal bai'i aw yataraja'u anhu, maka dia yuqaddim, mendahulukan akad jual beli, meneruskan jual beli, au yataraja'u anhu, atau dia kembali dari akad tersebut, maksudnya tidak melanjutkan akad jual beli tersebut. Macam-macam khiyar ada 4 macam, ada khiyarul majlis, ada khiyarul syarti, ada khiyarul aibi, dan ada khiyaru at-tadlis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada khiyarul majlis, wa huwal makan alladhi yajri fi at-tabayu' fa yakunu likulli wahidin min al-aqidain al-khiyaru ma dama fi majlis al-aqdi wa lam yatafarraqa minhu. Nah, khiyarul majlis dari namanya sudah kelihatan majlis, berarti apa yang disebut majlis di sini? Majlis di sini adalah huwa al-makan alladhi yajri fihi at-tabayu', tempat terjadinya akad jual beli. Tempat terjadinya akad jual beli bisa itu di misalnya di toko atau di warung dan yang lainnya. Fayakunu likulli wahidin minal aqidain al-khiyar ma dama fi majlisil aqdi, maka hak khiyar ini akan berlaku bagi penjual dan pembeli madama fi majlisil aqdi, selama mereka masih berada dalam satu majelis akad itu, yaitu masih di toko. Walam yatafarraqa minhu, dan belum berpisah. Nah, jadi kalau majelis adalah ketika penjual dan pembeli masih dalam satu tempat, misalnya di toko penjual, di warung penjual, masih di situ, belum beranjak pergi, maka berlakulah yang namanya khiyarul majlis, hak pilih ketika masih dalam satu majelis. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan jual beli, mereka masing-masing memiliki hak khiyar ma lam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah dari majelis tersebut. Cukup ini saja yang bisa kita bahas pada pertemuan yang ke-5 ini. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan bahas macam-macam khiyar yang lain. Masih ada khiyarul syarti, ada khiyarul aibi, dan khiyaru at-tadlis. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.